Hai hai, pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Jadi di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sebelum saya membahas berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu sistem ekonomi. Nah, pembahasan ini menjadi dasar penting karena sistem ekonomi tidak muncul secara tiba-tiba ataupun terbentuk tanpa sebab. Setiap negara dan masyarakat memiliki sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan kondisi, pengalaman sejarah, nilai hidup, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, sistem ekonomi di berbagai negara dapat memiliki karakter yang tidak sama meskipun tujuan umumnya sama, yaitu memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan cara suatu masyarakat atau negara mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga menentukan bagaimana sumber daya digunakan, bagaimana kekayaan didistribusikan, siapa yang memiliki alat produksi, serta bagaimana keputusan ekonomi dibuat. Karena peran sistem ekonomi sangat luas, maka pembentukannya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting karena membantu kita memahami mengapa ada negara yang menganut ekonomi kapitalis, ada yang lebih dekat dengan sosialisme, dan ada pula yang berusaha mengembangkan ekonomi syariah atau sistem campuran. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, politik, sejarah, ideologi, hingga kondisi sosial masyarakat. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi atau pandangan hidup masyarakat. Ideologi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan cara pandang yang menjadi pedoman dalam kehidupan suatu bangsa. Ideologi mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami kebebasan, kepemilikan, peran negara, serta tujuan kehidupan ekonomi. Setiap sistem ekonomi pada dasarnya lahir dari ideologi tertentu. Ekonomi kapitalis berkembang dari ideologi liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan hak milik pribadi. Dalam sistem ini, individu diberikan kebebasan luas untuk memiliki kekayaan dan melakukan aktivitas ekonomi dengan campur tangan negara yang relatif terbatas. Sebaliknya, ekonomi sosialis berkembang dari pandangan yang lebih menekankan kesetaraan sosial dan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Negara memiliki peran dominan dalam mengatur perekonomian demi mengurangi ketimpangan sosial dan menjaga pemerataan. Sementara itu, ekonomi syariah dibangun di atas ideologi Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sistem ekonomi syariah tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan etika dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaan ideologi inilah yang menyebabkan sistem ekonomi di dunia memiliki bentuk dan mekanisme yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi bukan sekadar persoalan teknis mengenai uang dan pasar, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nah, selain ideologi, sejarah juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Perjalanan sejarah suatu bangsa seringkali membentuk pilihan ekonomi yang diambil pada masa sekarang. Negara yang pernah mengalami penjajahan, perang, atau krisis ekonomi biasanya memiliki pengalaman historis yang mempengaruhi kebijakan ekonominya. Pengalaman tersebut dapat menimbulkan keinginan untuk mengubah sistem ekonomi atau mempertahankan modal tertentu yang dianggap berhasil. Sebagai contoh, beberapa negara memilih sistem ekonomi yang lebih terpusat karena pengalaman masa lalu menunjukkan adanya ketimpangan atau eksploitasi ekonomi ketika kebebasan pasar terlalu dominan. Sebaliknya, ada negara yang justru mengurangi kontrol negara karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dalam konteks ekonomi Islam, sejarah peradaban Islam juga memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah. Praktik perdagangan yang dilakukan Rasulullah SAW, sistem pasar pada masa Madinah, serta pengelolaan zakat dan baitul mal pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi inspirasi penting dalam membangun ekonomi syariah modern. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi sumber pengalaman yang ikut membentuk sistem ekonomi suatu masyarakat.
Faktor lain yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Budaya mencerminkan pola pikir, kebiasaan, nilai, serta hidup yang berkembang dalam suatu komunitas. Budaya mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat termasuk pola konsumsi, etos kerja, cara berdagang, dan sikap terhadap kekayaan. Masyarakat yang memiliki budaya kerja keras, disiplin, dan menghargai inovasi cenderung memiliki perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Sebaliknya, masyarakat dengan budaya yang kurang produktif memungkinkan menghadapi tantangan dalam membangun sistem ekonomi yang kuat. Budaya juga mempengaruhi hubungan sosial dalam kegiatan ekonomi. Di beberapa masyarakat, kerjasama dan solidaritas sosial memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi. Sementara pada masyarakat lain, kompetisi dan pencapaian individu lebih menonjol. Dalam ekonomi syariah, budaya yang menjunjung kejujuran, amanah, dan gotong royong sangat mendukung berkembangnya sistem ekonomi yang sehat. Karena itu, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya tempat masyarakat hidup. Sistem ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya alam dan kondisi geografis suatu negara. Negara yang kaya sumber daya alam mungkin memiliki pola ekonomi yang berbeda dibanding negara yang minim sumber daya tetapi unggul dalam teknologi atau jasa. Letak geografis juga mempengaruhi aktivitas ekonomi. Wilayah yang strategis untuk perdagangan internasional cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang terbuka dan aktif dalam perdagangan global. Sebaliknya, wilayah yang terpencil mungkin memiliki orientasi ekonomi yang berbeda. Kondisi alam turut menentukan sektor ekonomi yang dominan. Negara dengan lahan pertanian luas biasanya mengembangkan sektor agraris, sedangkan wilayah yang kaya mineral mungkin lebih fokus pada industri pertambangan dan energi. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam juga memiliki dimensi moral. Alam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Karena itu, keberlanjutan lingkungan menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan juga dari faktor politik dan kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi melalui regulasi, perpajakan, kebijakan moneter, serta pengelolaan sumber daya negara. Stabilitas politik sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Negara yang stabil cenderung lebih mudah menarik investasi dan mengembangkan kegiatan usaha. Sebaliknya, konflik politik dan ketidakpastian sering menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi. Kebijakan pemerintah juga dapat memperkuat atau mengubah sistem ekonomi yang berlaku. Pemerintah dapat memperbesar peran pasar, memperluas campur tangan negara, atau mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki fungsi menjaga keadilan, mencegah eksploitasi, dan memastikan kebutuhan pasar masyarakat terpenuhi. Karena itu, hubungan antara ekonomi dan politik menjadi sangat penting dalam membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Pada era modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor yang semakin besar pengaruhnya terhadap sistem ekonomi. Kemajuan teknologi mengubah cara manusia bekerja, berdagang, berkomunikasi, dan mengelola sumber daya ekonomi. Digitalisasi melahirkan ekonomi berbasis internet, perdagangan elektronik, sistem pembayaran digital, hingga kecerdasan buatan yang mempengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi. Perubahan ini mendorong negara menyesuaikan sistem ekonominya agar tetap kompetitif dan relevan. Dalam ekonomi syariah, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Munculnya fintech syariah, marketplace halal, dan layanan keuangan digital berbasis syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa sistem ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, mulai dari ideologi, sejarah, budaya, sumber daya alam, politik, hingga perkembangan teknologi.
Tidak ada sistem ekonomi yang lahir dalam ruang kosong. Semua sistem terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang mereka yakini. Pemahaman mengenai faktor-faktor ini menjadi landasan penting sebelum membahas ragam sistem ekonomi dunia pada pembahasan selanjutnya. Dengan memahami faktor pembentukan sistem ekonomi, kita dapat melihat bahwa pilihan ekonomi suatu negara bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan identitas, pengalaman, dan tujuan hidup masyarakatnya. Setelah kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu sistem ekonomi, selanjutnya kita akan bahas mengenai ragam sistem ekonomi dunia. Nah, pembahasan ini penting karena setiap sistem ekonomi memiliki cara yang berbeda dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan tersebut terlihat pada bagaimana suatu negara mengelola sumber daya, menentukan kepemilikan, mengatur distribusi kekayaan, serta menetapkan peran individu dan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menjawab persoalan ekonomi utama, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi tersebut ditujukan. Karena kebutuhan manusia terus berkembang sementara sumber daya terbatas, maka masyarakat memerlukan sistem yang dapat mengatur penggunaan sumber daya secara efektif dan adil. Dalam perkembangan sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi yang lebih dikenal luas, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, serta sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Masing-masing sistem lahir dari kondisi sejarah dan ideologi yang berbeda sehingga memiliki karakteristik tersendiri. Sistem ekonomi tradisional merupakan bentuk sistem ekonomi yang paling awal berkembang dalam kehidupan manusia. Sistem ini biasanya ditemukan pada masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dipengaruhi oleh perkembangan industri maupun teknologi modern. Dalam ekonomi tradisional, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, serta pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Karena itu, aktivitas ekonomi dalam sistem ini cenderung bersifat subsisten atau sekedar memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitas. Masyarakat tradisional biasanya menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan, peternakan, atau kerajinan sederhana. Alat produksi yang digunakan juga relatif sederhana dan masih banyak bergantung pada tenaga manusia maupun kondisi alam. Salah satu kelebihan ekonomi tradisional adalah kuatnya nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Hubungan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada rasa kekeluargaan dan gotong royong. Konflik sosial relatif kecil karena masyarakat memiliki pola hidup yang sederhana dan kebutuhan yang terbatas. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan produktivitas yang rendah, ketergantungan pada alam, serta lambatnya inovasi membuat ekonomi tradisional sulit memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Karena itu, banyak negara kemudian mengalami transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih modern. Salah satu ekonomi yang paling berpengaruh dalam sejarah modern adalah sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme berkembang terutama di negara barat dan dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme ekonomi yang menekankan kebebasan individu. Dalam sistem kapitalis, hak milik pribadi menjadi prinsip utama. Individu diberikan kebebasan untuk memiliki alat produksi, menjalankan usaha, menentukan harga, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.
Negara memiliki peran yang relatif terbatas dan lebih berfungsi menjaga keamanan, hukum, serta stabilitas pasar. Tokoh yang sering dikaitkan dengan kapitalisme adalah Adam Smith melalui gagasan laissez-faire atau kebebasan pasar. Menurut pandangan ini, mekanisme pasar dan persaingan bebas diyakini mampu mengatur ekonomi secara efisien melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Kapitalisme memiliki beberapa kelebihan. Sistem ini mendorong inovasi, kreativitas, dan efisiensi karena individu termotivasi memperoleh keuntungan melalui persaingan. Perusahaan berlomba menciptakan produk yang lebih baik dan teknologi yang lebih maju untuk memenangkan pasar. Kebebasan ekonomi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerja keras dan kewirausahaan. Banyak kemajuan industri dan teknologi modern berkembang dalam lingkungan ekonomi kapitalis. Namun, kapitalisme juga sering mendapat kritik. Persaingan yang terlalu bebas dan menimbulkan ketimpangan sosial karena kekayaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Selain itu, orientasi keuntungan terkadang mendorong eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan praktik ekonomi yang tidak adil. Ketika pasar tidak diatur dengan baik, kelompok masyarakat yang lemah sering kesulitan bersaing dan mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Karena itu, kapitalisme sering dianggap mampu menciptakan pertumbuhan tetapi belum tentu menjamin pemerataan kesejahteraan. Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis berkembang dari gagasan yang lebih menekankan kesetaraan sosial dan peran negara dalam perekonomian. Sistem ini muncul sebagai kritik terhadap ketimpangan yang terjadi dalam kapitalisme pada masa revolusi industri. Dalam ekonomi sosial, alat-alat produksi seperti tanah, industri, dan sumber daya strategis umumnya dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Tujuannya adalah mencegah penguasaan ekonomi oleh segelintir kelompok dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Negara memiliki peran dominan dalam menentukan produksi, distribusi, harga, serta penggunaan sumber daya ekonomi. Keputusan ekonomi tidak sepenuhnya diserahkan kepada pasar, melainkan direncanakan secara terpusat. Kelebihan sistem sosialis terletak pada upayanya menciptakan pemerataan dan perlindungan sosial. Negara dapat menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih merata. Kesenjangan sosial cenderung lebih kecil karena negara mengontrol distribusi sumber daya. Namun sistem ini juga menghadapi tantangan. Kontrol negara yang terlalu besar terkadang mengurangi inovasi dan kreativitas individu. Kurangnya persaingan dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Selain itu, birokrasi yang terlalu kuat sering menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan ekonomi. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa sistem yang terlalu terpusat dapat menghadapi kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dalam praktiknya, banyak negara modern tidak sepenuhnya menganut kapitalisme maupun sosialisme secara murni. Sebaliknya, mereka mengembangkan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur-unsur keduanya. Sistem ekonomi campuran memberikan ruang bagi kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar, tetapi pada saat yang sama negara tetap memiliki peran dalam mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi.
Pemerintah biasanya mengendalikan sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, atau pelayanan publik, sementara sektor lain diserahkan kepada swasta dan pasar. Tujuannya adalah memanfaatkan efisiensi pasar tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial negara. Sistem campuran dianggap lebih fleksibel karena berusaha menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan perlindungan terhadap masyarakat. Negara dapat melakukan intervensi ketika terjadi monopoli, krisis ekonomi, atau ketimpangan yang merugikan masyarakat luas. Banyak negara saat ini menerapkan bentuk ekonomi campuran dengan variasi yang berbeda sesuai kondisi dan kebijakan masing-masing. Di antara berbagai sistem ekonomi dunia, ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki karakteristik yang khas. Sistem ini dibangun berdasarkan ajaran Islam dan memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah serta tanggung jawab manusia kepada Allah. Ekonomi syariah mengakui kepemilikan individu dan kebebasan berusaha, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Aktivitas ekonomi harus tetap berada dalam batas moral dan syariat Islam. Sistem ini melarang riba, gharar, penipuan, perjudian, serta segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong perdagangan yang jujur, kerja sama usaha, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial melalui zakat serta instrumen sosial lainnya. Ekonomi Islam tidak sepenuhnya menyerahkan ekonomi kepada pasar seperti kapitalisme dan tidak pula menjadikan negara sebagai pengendali mutlak seperti sosialisme. Islam mengambil jalan tengah dengan menyeimbangkan hak individu, peran negara, dan kepentingan masyarakat. Tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan, keseimbangan sosial, dan tercapainya falah atau kesejahteraan dunia serta akhirat. Nah, dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa ragam sistem ekonomi dunia lahir dari pembedaan ideologi, sejarah, dan pandangan mengenai manusia serta kehidupan ekonomi. Setiap sistem memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Pemahaman mengenai ragam sistem ekonomi menjadi penting sebagai dasar untuk membandingkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam pada pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita memahami ragam sistem ekonomi dunia, berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari 3 sistem ekonomi besar, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Pembahasan ini penting karena setiap sistem ekonomi tidak hanya berbeda pada praktiknya, tetapi juga berbeda dalam prinsip dasar yang menjadi landasan berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi bagaimana manusia memandang harta, kebebasan ekonomi, kepemilikan, distribusi kekayaan, serta peran negara dalam kehidupan ekonomi. Memahami prinsip setiap sistem membantu kita melihat mengapa suatu sistem menghasilkan kebijakan dan dampak yang berbeda. Dengan demikian, pembahasan ini bukan bertujuan menilai secara sederhana mana yang paling baik atau paling buruk, tetapi memahami karakter, logika, dan tujuan yang melandasi masing-masing sistem. Ekonomi kapitalis berkembang berdasarkan ideologi liberalisme dan sangat menekankan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini lahir sebagai reaksi terhadap dominasi negara dan feodalisme yang dianggap membatasi kreativitas serta kebebasan manusia dalam mencari kesejahteraan. Prinsip pertama ekonomi kapitalis adalah pengakuan kuat terhadap hak milik pribadi. Dalam sistem ini, individu berhak memiliki dan menguasai alat produksi seperti tanah, pabrik, modal, maupun usaha yang dimilikinya.
Hak kepemilikan dianggap sebagai bagian dari kebebasan dasar manusia. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan berinvestasi karena hasil usaha dapat dimiliki secara pribadi. Orang memiliki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan inovasi demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, hak milik yang terlalu dominan juga dapat memunculkan ketimpangan ketika akses terhadap modal hanya dimiliki sebagian kelompok masyarakat. Prinsip berikutnya adalah kebebasan berusaha. Setiap individu memiliki hak menentukan pekerjaan, membuka usaha, menjual produk, dan melakukan aktivitas ekonomi sesuai kemampuan serta kepentingannya. Dalam ekonomi kapitalis, persaingan dianggap sebagai mekanisme alami yang mendorong efisiensi dan inovasi. Perusahaan bersaing menghasilkan barang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat memenangkan pasar. Persaingan ini sering dipandang sebagai kekuatan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Banyak penemuan serta kemajuan industri lahir karena adanya kompetisi antar pelaku usaha. Namun, persaingan yang tidak terkendali juga dapat memicu praktik monopoli, eksploitasi, dan ketidakadilan ekonomi. Ekonomi kapitalis sangat percaya pada mekanisme pasar. Harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Pasar diyakini memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri melalui apa yang disebut Adam Smith dengan invisible hand atau tangan tak terlihat. Menurut pandangan ini, ketika individu mengejar kepentingannya masing-masing, pasar secara alami akan menciptakan keseimbangan ekonomi. Pada negara dalam kapitalisme biasanya dibatasi pada perlindungan hukum keamanan dan penegakan kontrak. Negara tidak seharusnya terlalu jauh mengatur kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menghambat efisiensi dan inovasi. Meskipun demikian, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pasar yang sepenuhnya bebas tidak selalu menghasilkan keadilan sosial sehingga banyak negara kapitalis modern akhirnya tetap melakukan regulasi tertentu. Berbeda dengan kapitalisme, ekonomi sosial berkembang dari kritik terhadap ketimpangan sosial dan dominasi modal dalam sistem pasar bebas. Sistem ini lebih menekankan kesetaraan dan kepentingan bersama dibanding kebebasan individu yang tidak terbatas. Prinsip utama ekonomi sosialis adalah kepemilikan bersama atau kepemilikan negara terhadap alat-alat produksi yang penting. Tanah, industri besar, energi, dan sumber daya strategis umumnya dikelola negara demi kepentingan masyarakat. Prinsip ini lahir dari keyakinan bahwa alat produksi yang penting tidak seharusnya dikuasai individu tertentu karena dapat menimbulkan kesenjangan dan eksploitasi. Dengan kepemilikan kolektif, keuntungan ekonomi diharapkan dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat. Prinsip berikutnya adalah perencanaan ekonomi oleh negara. Dalam sistem sosialis, keputusan mengenai apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana distribusinya banyak ditentukan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan mencegah ketimpangan ekonomi akibat persaingan bebas. Negara menjadi faktor utama dalam mengatur aktivitas ekonomi, termasuk menetapkan harga, alokasi sumber daya, serta arah pembangunan nasional. Ekonomi sosial sangat menekankan pemerataan. Kesenjangan ekonomi dipandang sebagai masalah serius yang harus diminimalkan melalui distribusi sumber daya yang lebih merata. Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pasar masyarakat
Pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar masyarakat biasanya mendapat perhatian besar dalam sistem ini. Negara berusaha menyediakan layanan publik agar semua warga memperoleh kesempatan hidup yang relatif setara. Prinsip ini memiliki tujuan sosial yang kuat, namun dalam praktik tertentu dapat menghadapi tantangan berupa rendahnya insentif individu dan keterbatasan inovasi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki prinsip yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme. Islam tidak menolak kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi, tetapi juga tidak membiarkan kebebasan tersebut tanpa batas moral. Ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dengan tanggung jawab sosial serta nilai spiritual. Prinsip pertama ekonomi Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar cara pandang bahwa seluruh alam dan kekayaan pada hakikatnya milik Allah. Manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Karena itu, aktivitas ekonomi tidak dipisahkan dari nilai agama dan moral. Mencari rezeki, berdagang, maupun mengembangkan usaha dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan secara halal dan bermanfaat. Ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi dan kebebasan berusaha, namun kebebasan tersebut tidak mutlak seperti dalam kapitalisme. Hak individu harus berjalan seimbang dengan hak masyarakat. Islam membolehkan seseorang menjadi kaya dan memiliki usaha besar, tetapi melarang penindasan, monopoli, serta penumpukan kekayaan yang merugikan orang lain. Karena itu, ekonomi Islam mengembangkan mekanisme sosial seperti zakat, infak, dan wakaf untuk menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Prinsip penting lainnya adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Riba dilarang karena dianggap menciptakan keuntungan tanpa keadilan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Gharar atau ketidakjelasan transaksi dilarang karena membuka peluang penipuan dan konflik. Sedangkan maisir atau perjudian dilarang karena memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif dan mengandung spekulasi yang merugikan. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong transaksi yang transparan, saling ridha, dan berbasis kegiatan ekonomi nyata. Prinsip ekonomi Islam pada akhirnya diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan. Tujuan ekonomi bukan hanya pertumbuhan atau keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Karena itu, ekonomi Islam menilai keberhasilan tidak hanya dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana sistem ekonomi mampu menciptakan keadilan, menjaga moral, dan melindungi martabat manusia. Nah, setelah kita membahas faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia, serta prinsip ekonomi kapitalis, sosial, dan ekonomi Islam, berikutnya akan saya jelaskan secara lebih khusus pada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Pembahasan ini menjadi sangat penting karena ekonomi syariah bukan sekedar salah satu bentuk sistem ekonomi, melainkan suatu pendekatan ekonomi yang memiliki dasar nilai, tujuan, serta karakteristik yang khas dibanding sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah berkembang dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai bagaimana memperoleh keuntungan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membahas bagaimana aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan nilai ketuhanan, moral, dan kemanusiaan.
Dalam perspektif Islam, ekonomi bukan sekadar persoalan duniawi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini membuat ekonomi syariah memiliki identitas yang berbeda. Jika sebagian sistem ekonomi hanya berorientasi pada efisiensi atau pemerataan, maka ekonomi syariah berusaha menggabungkan keduanya dengan prinsip moral dan keberkahan hidup. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya mengajar kesejahteraan material, tetapi juga keseimbangan sosial dan ketenangan spiritual. Ada beberapa prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, dan yang paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah tauhid. Tauhid berarti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak dipandang sebagai pemilik mutlak atas harta yang dimilikinya. Segala bentuk kekayaan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya menerima amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Prinsip tauhid memiliki pengaruh besar terhadap perilaku ekonomi. Seseorang yang memahami bahwa hartanya adalah amanah akan lebih berhati-hati dalam mencari dan menggunakan kekayaan. Ia tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan apakah cara yang dilakukan halal, adil, dan bermanfaat bagi orang lain. Tauhid juga menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Bekerja, berdagang, bertani, berinvestasi, maupun mengelola usaha dapat bernilai ibadah selama dilakukan secara benar dan sesuai syariat. Karena itu, ekonomi syariah tidak memisahkan agama dari kehidupan ekonomi. Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan utama Keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam dan menjadi fondasi penting dalam ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti memberikan hak pada yang berhak dan menghindari segala bentuk kezaliman maupun eksploitasi. Islam menolak praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak, baik dalam bentuk penipuan, monopoli, manipulasi harga, maupun pemanfaatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Prinsip keadilan terlihat jelas dalam larangan riba. Riba dianggap bertentangan dengan keadilan karena memungkinkan satu pihak memperoleh keuntungan yang pasti tanpa menanggung risiko, sementara pihak lain menanggung beban yang lebih besar. Keadilan juga tercermin dalam hubungan kerja. Islam menekankan pentingnya upaya yang layak dan perlakuan yang manusiawi terhadap pekerja. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh melalui penindasan atau ketidakadilan sosial. Ekonomi syariah juga dibangun atas prinsip keseimbangan. Keseimbangan menjadi ciri penting karena Islam memandang kehidupan manusia tidak boleh berjalan secara ekstrim atau ketimpangan. Keseimbangan dalam ekonomi syariah terlihat pada beberapa aspek. Pertama, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi juga menegaskan tanggung jawab sosial melalui zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap kelompok lemah. Kedua, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Islam tidak melarang manusia menikmati kekayaan, tetapi juga tidak membenarkan gaya hidup berlebihan dan materialistis.
Kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari kualitas moral dan ketenangan jiwa. Ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ekonomi dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak boleh membuat manusia melupakan tanggung jawab spiritual dan moralnya. Ekonomi syariah mengakui adanya kebebasan ekonomi. Manusia diberi ruang untuk bekerja, berdagang, berinovasi, dan mengembangkan usaha. Islam bahkan mendorong umatnya menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi. Namun, kebebasan dalam ekonomi syariah bukan kebebasan tanpa batas seperti yang sering ditentukan dalam sistem pasar bebas. Kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Karena itu, Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti perjudian, penimbunan barang, penipuan, dan perdagangan barang haram. Kebebasan ekonomi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat atau mengabaikan prinsip keadilan. Nah, selain memiliki prinsip-prinsip dasar, ekonomi syariah juga memiliki ciri-ciri utama yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Ciri pertama ekonomi syariah adalah melandaskan ketuhanan. Seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan syariat dan nilai-nilai Islam. Aspek halal dan haram menjadi pertimbangan utama dalam transaksi maupun kegiatan usaha. Karena itu, ekonomi syariah tidak netral secara moral, tetapi aktivitas ekonomi dinilai bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses dan cara yang digunakan. Ciri penting berikutnya adalah penolakan terhadap riba, gharar, dan maisir. Ekonomi syariah tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh melalui bunga dan menekan ketidakjelasan transaksi ataupun perjudian dan spekulasi berlebihan. Sebagai gantinya, sistem syariah mengembangkan pola bagi hasil dan kerjasama usaha yang lebih adil. Keuntungan diperoleh melalui kegiatan produktif dan pembagian risiko yang proporsional. Ekonomi syariah tidak hanya fokus pada penciptaan kekayaan, tetapi juga distribusinya. Islam menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dapat menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial. Karena itu, ekonomi syariah memiliki instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini bertujuan membantu kelompok lemah dan memastikan kekayaan tidak hanya berputar pada kalangan tertentu. Ciri lain ekonomi syariah adalah orientasinya pada kemaslahatan atau kebaikan bersama. Kegiatan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan individu atau perusahaan tertentu, tetapi harus memberi manfaat sosial yang lebih luas. Karena itu, ekonomi syariah sangat memperhatikan perlindungan konsumen, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha. Nah, salah satu keunikan ekonomi syariah adalah tidak adanya pemisahan antara moral dan ekonomi. Dalam banyak sistem modern, keberhasilan ekonomi sering diukur hanya dari laba dan produktivitas. Ekonomi syariah memandang bahwa keberhasilan juga harus diukur dari kejujuran, amanah, dan dampak sosial yang dihasilkan. Pedagang yang jujur, pekerja yang amanah, dan pengusaha yang bertanggung jawab dipandang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa etika bukan pelengkap, tetapi inti dari aktivitas ekonomi syariah. Dari seluruh pembahasan dapat dipahami bahwa ekonomi syariah memiliki prinsip dan ciri utama yang membedakannya dari sistem ekonomi lain. Tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan dan bertanggung jawab menjadi fondasi utama sistem ini. Sementara ciri khas terlihat pada orientasi ketuhanan, larangan riba, perhatian terhadap distribusi kekayaan, kemaslahatan sosial, serta integrasi moral dalam aktivitas ekonomi. Nah, kita
Ketika membahas prinsip dan ciri utama ekonomi syariah, penting juga untuk dipahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya berbentuk kumpulan aturan transaksi atau sekedar sistem keuangan tanpa bunga. Pemahaman seperti ini sering muncul di masyarakat karena ekonomi syariah lebih banyak dikenal melalui bank syariah atau produk keuangan Islami. Padahal ruang lingkup ekonomi syariah jauh lebih luas daripada itu. Ekonomi syariah merupakan sistem yang menyeluruh atau komprehensif. Artinya, ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama lingkungan, serta hubungan spiritual dengan Allah. Karena itu, prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak berdiri sendiri. Seluruh prinsip saling berkaitan dan membentuk suatu bangunan ekonomi yang utuh. Tauhid melahirkan tanggung jawab moral melahirkan keadilan. Keadilan menghasilkan keseimbangan sosial, dan keseimbangan sosial menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan menyeluruh ini membuat ekonomi syariah berbeda dari sistem yang hanya fokus pada pencapaian keuntungan material. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas moral dan sosial masyarakat. Kemajuan ekonomi dianggap belum sempurna apabila masih disertai ketidakadilan, kemiskinan ekstrim, atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang mencoba menyatukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Selain tauhid dan keadilan, prinsip lain yang sangat penting dalam ekonomi syariah adalah amanah. Amanah berarti kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan sesuatu yang dititipkan. Dalam konteks ekonomi, amanah memiliki makna yang sangat luas. Setiap kekayaan, jabatan, modal, dan kesempatan ekonomi dipandang sebagai titipan yang harus dikelola secara benar. Karena itu, seseorang tidak boleh menggunakan harta secara sewenang-wenang atau memperoleh keuntungan melalui cara yang curang. Prinsip amanah membentuk perilaku ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab. Pedagang harus amanah dalam menjelaskan kualitas barang. Pengusaha harus amanah dalam mengelola perusahaan dan perlakuan pekerja. Pejabat publik harus amanah dalam mengelola sumber daya negara. Lembaga keuangan juga harus amanah dalam menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Amanah menjadi fondasi penting karena ekonomi pada dasarnya dibangun atas kepercayaan. Transaksi tidak akan berjalan baik jika dipenuhi kebohongan, manipulasi, dan ketidakjujuran. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap integrasi moral dalam aktivitas ekonomi. Rasulullah SAW sendiri sebagai pedagang yang sangat amanah hingga mendapat gelar Al-Amin. Keteladanan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak dipisahkan dari kejujuran dan reputasi moral. Ciri penting lain ekonomi syariah adalah kuatnya prinsip kerja sama dan tolong-menolong atau ta'awun. Ekonomi syariah tidak memandang kehidupan ekonomi semata-mata sebagai arena persaingan untuk mengalahkan pihak lain. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi idealnya menjadi sarana kerja sama dalam memenuhi kebutuhan bersama dan membangun kesejahteraan sosial. Prinsip ini tidak berarti Islam menolak persaingan. Persaingan tidak diperbolehkan selama berjalan secara sehat, adil,
Persaingan tetap diperbolehkan selama berjalan secara sehat, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Namun, persaingan tidak boleh berubah menjadi permusuhan atau eksploitasi yang menghilangkan nilai kemanusiaan. Karena itu, ekonomi syariah banyak mendorong bentuk kerjasama ekonomi seperti syirkah atau kemitraan usaha, mudharabah, musyarakah, koperasi syariah, dan berbagai model usaha berbasis kolaborasi. Melalui kerjasama, risiko dan keuntungan dibagi secara lebih adil. Pihak yang memiliki modal dapat bekerja sama dengan pihak yang memiliki keterampilan atau tenaga kerja, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang lebih saling menguntungkan. Prinsip kerjasama juga memperkuat solidaritas sosial. Masyarakat tidak hanya berlomba menjadi kaya sendiri, tapi juga terdorong membantu membuka peluang ekonomi bagi orang lain. Salah satu ciri yang membedakan ekonomi syariah dari sebagian praktik ekonomi modern adalah orientasinya pada sektor real. Ekonomi syariah menekankan bahwa transaksi keuangan harus berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi seharusnya ditopang oleh kegiatan produksi, perdagangan, jasa, dan usaha yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah cenderung menghindari transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar aktivitas ekonomi real. Larangan gharar dan maisir memiliki hubungan erat dengan prinsip ini. Islam tidak mendorong keuntungan yang lahir dari ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan tanpa adanya kegiatan produktif. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Pendekatan ini membuat ekonomi syariah dipandang memiliki potensi menjaga stabilitas ekonomi karena pertumbuhan keuangan didukung kegiatan ekonomi nyata, bukan hanya transaksi finansial yang terpisah dari sektor produksi. Dalam perkembangan modern, ekonomi syariah juga semakin dipahami sebagai sistem yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi dan mencegah kerusakan. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebih tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi pembangunan tersebut tidak boleh menghancurkan keseimbangan alam atau mengorbankan generasi mendatang. Pandangan ini sangat relevan pada masa sekarang ketika dunia menghadapi persoalan perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali. Ekonomi syariah mengajarkan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Produksi harus mempertimbangkan dampak ekologis, konsumsi juga tidak boleh bersifat berlebihan atau boros. Islam bahkan melarang perilaku israf atau pemborosan karena dianggap bertentangan dengan prinsip keseimbangan. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya sistem yang berbicara tentang halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga sistem yang memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dalam alam. Perbedaan mendasar ekonomi syariah juga terlihat pada cara memandang kesejahteraan. Dalam banyak sistem ekonomi modern, kesejahteraan sering diukur melalui pendapatan, tingkat konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran ini memang penting, tetapi menurut ekonomi syariah belum cukup menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Ekonomi syariah menggunakan konsep kesejahteraan yang lebih holistik atau menyeluruh.
Kesejahteraan tidak hanya berarti tercukupinya kebutuhan materi, tetapi juga meliputi keamanan sosial, keadilan, kesehatan, moral, dan ketenangan spiritual. Seseorang mungkin memiliki pendapatan tinggi tetapi hidup dalam kecemasan, ketidakjujuran, atau hubungan sosial yang buruk. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut belum dapat disebut kesejahteraan yang utuh. Karena itu, tujuan ekonomi syariah diarahkan pada tercapainya falah, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Prinsip dan ciri ekonomi syariah semakin relevan dalam dunia modern yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi global, krisis keuangan, kesenjangan sosial, kemiskinan, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya etika bisnis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak selalu menghasilkan kesejahteraan yang adil. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih seimbang. Prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, larangan riba, perhatian terhadap distribusi kekayaan, dan integrasi moral dapat menjadi dasar membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Perkembangan industri halal, bank syariah, asuransi syariah, fintech syariah, hingga investasi berbasis syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekedar konsep normatif atau romantisme sejarah, melainkan sistem yang terus berkembang dan memiliki relevansi nyata dalam kehidupan modern. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa prinsip dan ciri utama ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan aturan transaksi, tetapi mencerminkan cara pandang yang menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi. Ekonomi syariah dibangun atas dasar tauhid, amanah, keadilan, kerjasama, keberlanjutan, serta orientasi pada kesejahteraan dan holistik. Dengan karakteristik tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil, bermoral, dan berkeberkahan.